Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agistania Junia Putri dari Program Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2314000042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, membacakan atau menyimpulkan makalah kami tentang sistem pendidikan Islam. Nah, apa itu sistem pendidikan Islam? Untuk memahami arti sistem pendidikan Islam, kita perlu tahu dulu nih arti dari kata sistem dan pendidikan Islam secara terpisah. Nah, apa itu sistem? Sistem berasal dari bahasa Yunani, sistem yang artinya mengumpulkan atau menyatukan. Jadi, sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan hal yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dengan kata lain, sistem adalah bagian-bagian yang berbeda tapi saling mendukung, bekerja sama supaya hasil yang diinginkan bisa tercapai sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa itu pendidikan Islam? Beberapa ahli memberikan pengertian tentang pendidikan Islam. Yang pertama, Haji Ahmad Rahman menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha untuk membina dan mengembangkan potensi manusia agar ia bisa menjalankan tugasnya di dunia ini sebagai hamba Allah atau khalifah sebaik mungkin. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pengaruh sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan Islam, agar tujuan pendidikan Islam bisa tercapai dengan baik, maka dibutuhkan unsur-unsur penting yang saling mendukung satu sama lain. Nah, di sini ada 5 unsur utama dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini lebih kepada bisa membaca huruf, belum sampai pada memahami makna dan mengamalkannya. Nah, yang kedua, tazkiyah atau penyucian jiwa, artinya membersihkan jiwa dan budaya agar tetap sesuai dengan ajaran Islam dan terhindar dari pengaruh ajaran lain. Ini bisa lewat ibadah dan kegiatan spiritual. Yang ketiga, taklim atau pengajaran Alkitab, yaitu belajar baca tulis Arab atau tulis lain seperti Latin atau Melayu, walau saat itu belum terlalu diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat, al-hikmah atau kebijaksanaan. Belajar untuk berpikir mendalam dan bijak, tapi pada kenyataannya unsur ini belum berkembang. Yang kelima, al-ilmu atau ilmu pengetahuan. Pendidikan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya sangat penting, tapi saat itu hampir tidak ada. Nah, selain itu, pendidikan Islam punya ciri khas seperti ibadah bukan hanya sholat dan puasa, tapi juga menjalani hidup sesuai petunjuk. Nah, baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami, yaitu sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Unsur-unsur pendidikan Islam adalah saling terkait dan berantai, baik secara operasional maupun situasional dan non-situasional. Dengan demikian, maka antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya merupakan satu kesatuan perangkat secara teratur membentuk suatu totalitas yang terpadu dari suatu kegiatan. Akhirnya terbentuk suatu sistem pendidikan yang disebut sistem pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional bila dilihat dari aspek prosesnya adalah saling mempengaruhi. Hal ini nampak dalam usaha masyarakat dan pemerintah. Akhirnya pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bacakan dan bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.